Halo traders, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Dwistira di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex yang akan membahas bagaimana perkembangan pada perdagangan mata uang asing untuk minggu ini. Pada minggu lalu terdapat suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai suatu contoh adanya terobosan di dalam perekonomian global. Hasil dari KTT ekonomi di Uni Eropa menghasilkan beberapa kesepakatan yang sangat penting, di mana inti dari kesepakatan tersebut adalah terjadinya suatu fleksibilitas di dalam kebijakan di dalam mengatasi krisis utang di kawasan Eropa. Yang pertama adalah bahwa Jerman melunakkan sikapnya sehingga memungkinkan terjadinya suatu mekanisme pemberian bantuan terhadap bank secara langsung tanpa melalui pemerintah yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah bahwa terjadi kesepakatan dalam upaya untuk menurunkan borrowing cost bagi negara-negara yang sedang mengalami kesulitan. Secara umum, dampak dari KTT ekonomi di Uni Eropa tersebut memberikan suatu atmosfer yang baru bagi perekonomian global. Optimisme cenderung meningkat dan reaksi pasar terhadap euro juga cenderung menguat pada akhir minggu lalu. Secara umum, dampaknya terhadap pergerakan di major rates dapat kita lihat pada chart berikut. Pada minggu lalu, sterling bergerak bullish lemah setelah pada awal sebelumnya adalah bergerak bearish. Pergerakan menguatnya sterling pada minggu lalu juga terseret oleh dampak positif pada Uni Eropa. Sedangkan pada minggu ini, sterling masih bergerak secara positif meskipun sedikit lemah. Sedangkan euro pada minggu lalu bergerak menguat, adapun pada minggu ini bergerak melemah secara teknikal. Aussie pada minggu lalu menguat cukup tajam dan masih sedikit menguat pada awal minggu ini. Sedangkan dolar Amerika Serikat pada minggu lalu melemah terhadap franc Swiss dan pada awal minggu ini bergerak menguat. Dolar terhadap yen menunjukkan pergerakan melemah pada minggu lalu dan masih melemah pada minggu ini. Beberapa agenda penting yang dapat kita jadikan sebagai catatan di dalam mengamati perdagangan pada minggu ini. Yang pertama adalah bahwa Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia, pada hari ini memutuskan untuk menahan suku bunga acuan pada 3,50%. Pada statementnya, RBA menyatakan bahwa sampai sejauh ini kebijakan moneter di Australia masih cukup memadai. Yang berikutnya adalah bahwa pada Bank of England diduga akan meningkatkan kebijakan stimulus moneter, di mana Asset Purchase Facility diperkirakan akan ditambah menjadi 375 miliar pound sterling dari 325 miliar pound sterling. Hal berikutnya adalah bahwa Bank Sentral Uni Eropa diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan menjadi 0,75% dari angka 1%. Lalu yang berikutnya adalah bahwa dari Amerika Serikat, NFP atau Non-Farm Employment diperkirakan akan menunjukkan kinerja positif. Secara umum, hal yang dapat kita jadikan garis bawahi pada notifikasi yang tadi saya sebutkan adalah bahwa terdapat kecenderungan bank-bank Eropa untuk meningkatkan stimulus moneter ataupun melonggarkan kebijakan moneter. Dampaknya terhadap euro dapat kita lihat pada chart berikut. Pada kisaran 1.2408 diperkirakan sebagai kisaran support kuat untuk minggu ini dan 1.2704 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Sedangkan pada pola penggambaran dapat kita lihat telah terjadi suatu pola descending triangle, sedangkan pada pattern juga terlihat sudah terbentuk triple top. Dengan adanya kondisi seperti itu, euro diperkirakan akan sedikit melemah pada awal atau sampai pada pertengahan minggu ini. Namun, euro masih memiliki kans untuk menguat lebih lanjut mengingat dampak dari KTT ekonomi Uni Eropa yang memiliki suatu dampak positif dengan magnitude yang cukup besar.
Selain itu, secara teknikal dapat kita lihat pada Bollinger Band di gambar berikut. Telah terjadi suatu pembukaan pada Bollinger Band dan diperkirakan hal tersebut masih belum menunjukkan suatu kondisi yang akan memperlemah euro secara signifikan dalam waktu dekat ini. Sehingga sentimen kami untuk euro pada minggu ini adalah bahwa mata uang tersebut masih bisa sedikit menguat pada minggu ini dibandingkan dengan minggu lalu. Ada kemungkinan euro sedikit lebih menguat. Lalu dampaknya terhadap sterling dapat kita lihat pada chart berikut. Sterling telah terjadi breakout pada pola minor, di mana kisaran 1.5529 diperkirakan sebagai kisaran support kuat untuk minggu ini dan 1.5844 sebagai kisaran resistance kuat. Terdapat suatu pola yang hampir serupa dengan sterling pada euro, yaitu bahwa pada pola Bollinger Band masih terjadi pembukaan yang cukup lebar. Meskipun secara fundamental sterling memiliki potensi tekanan, namun kami berpendapat bahwa sterling masih dapat dipengaruhi oleh pergerakan euro. Sehingga sentimen kami untuk sterling pada minggu ini ialah bahwa mata uang tersebut masih dapat kembali menguat dan mungkin dengan magnitude yang lebih besar dibandingkan dengan minggu lalu. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.